Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya doakan mudah-mudahan Abdul Aziz ini semua kebaikannya diterima oleh Allah. Amin, amin. Dan semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Dan saya sering menyebutkannya itu anak bungsu, anak bontot. Iya, ya. Umur kita nggak tahu. Belum tentu kamu lebih muda dari saya, lebih panjang dari saya, belum tentu. Banyak sekali orang di set tugas nungguin orang yang sakit, yang sakitnya nggak mati, yang nunggunya yang mati. Pernah dengar nggak? Ya, bapak sama anak, yang mati siapa dulu? Oh, itulah kira-kira seperti itu. Ya udah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur bukan urusan kita, tugas kita adalah untuk mengisi umur ini dengan kebaikan-kebaikan, itu aja. Oke, kita lanjutkan pada halaman 798, alinea atau alinea kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huwal Islam. Inilah yang disebut Islam. Allati la yaqbalullahu ghairahu, yang dimana Allah tidak menerima selain Islam. Ini mungkin dari firman Tuhan juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu. Ya, barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima hanya agama Islam. Gitu, mungkin dari situ. Min ahadin, dari siapapun. Wahaula, dan mereka itu orang-orang yang telah masuk agama Islam, humul muslimuna, itulah mereka yang disebut muslimun, orang-orang Islam, muslim itu. Alladzina yastahiqunal ajra, yang layak untuk mendapatkan pahala. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, ala ma'amilu, atas apa yang telah mereka amalkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan atas amalan mereka. Tetapi juga kita mesti tahu, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya yang merasa mungkin Nabi melihat sahabat-sahabat yang telah banyak berjasa, berbuat, mungkin ada sedikit rasa bangga dengan jasanya. Kita juga begitu kan? Atau tidak ada orang masuk surga berdasarkan amal. Tsumma qalu ya Rasulullah, wala anta, termasuk engkau juga ya Rasulullah. Maksudnya, apakah juga termasuk engkau juga tidak masuk surga kecuali bukan karena amalmu, bukan karena kenabianmu, bukan karena kerasulanmu. Nabi mengatakan, qala bala, iya, wala ana kadzalika, saya juga sama, tidak seperti itu. Sama seperti itu, tidak masuk karena amalku, bukan. Bal bifadlihi wa mannihi, tapi berdasarkan anugerah dan kurnia Tuhan. Jadi kalau kita masuk surga, apa karena amal kita? Enggak, karena kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja memasukkan kamu ke neraka, bisa saja seorang pelacur dimasukkan ke surga, nggak ada urusan, dia punya kuasa kok. Jadi kalau kita mendapatkan surga semata-mata karena kebaikan Tuhan, bukan karena amalmu. Ini logika saya berjalan, masuk akal. Untuk masuk surga, apa dengan amal? Berapa sih harga amalmu? Yuk kita sekarang ngitung, apa yang kau lakukan dulunya ini? Sembahyang 5 waktu, sok berapa harganya sholat kamu sehari? Saya saja ngasih honor imam masjid di Indramayu itu, satu kali sholat Rp1.000. Jadi satu hari imam masjid di Indramayu itu dulu ya, waktu dulu itu saya gaji Rp5.000 sehari.
Jadi sebulan berapa? 150. 3 bulan sekali saya bagi duitnya satu orang imam dapat 450.000. Nah, sebulan tuh, setahun berapa? Berapa tahun kamu sholat? Bisa nggak buat beli surga? Puasamu berapa harganya? Nothing. Nggak seimbang. Amalmu beli karcis masuk surga itu. Jadi kalau kamu masuk surga, itu karena kebaikan Tuhan. Karena tidak teruji kebaikan-kebaikanmu itu untuk masuk surga. Mau beli rumah aja, rumah RSSSSS, rumah RSSSSS, yang tipe 21 ya. Rumah sangat susah sekali selonjor. Itu 20 tahun baru lunas kok. Nyicil tiap bulan 700.000 selama 20 tahun jerih payah untuk rumah sekecil itu, apalagi surga. Gitu. Ya inilah artinya bahwa ini normatif saja karena dia menirukan Tuhan. Tuhan mengatakan nanti amalmu akan kubayar. Kan begitu. Dan nanti aku hadiah kamu surga. Ya kan saja yang bicara Tuhan kok. Tapi kita jangan bertindak seperti Tuhan, memberikan kepastian kepada kamu masuk surga. Memang saya Tuhan enggak dong. Jadi kamu juga sebagai santri jangan berlaku sebagai Tuhan. Menjamin seseorang masuk surga. Kamu pasti kan masuk surga? Pasti masuk surga enggak? Orang tiap hari ngaji guru agama di suatu desa. Waktu akan meninggalnya, dia profesinya nyupir. Jadi mungkin dia gantian sama keneknya, kenek suruh nyupir, dianya bawa cewek ke baknya. Main cewek di bak truk. Yang nyupir keneknya. Tabrakan, mati. Ya, dalam keadaan telanjang bulat dengan perempuan lain. Terjadi kan? Betul enggak? Belum tentu kok. Ya, su'ul khotimah namanya itu. Belum tentu. Ada orang yang tiap hari lacur, matinya lagi sembahyang lagi. Orang yang lagi rajin sembahyang, matinya lagi. Itu. Serahkan Allah yang menentukan. Ini beliau Syed Qutbuddin lagi menceritakan apa yang dikatakan Allah, yaitu bahwa ada ma'amilu ya alladzina yastahiqunal ajra minallah ala ma'amilu, mereka adalah orang yang layak mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang mereka amalkan.